Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan gelar haus dengan ilmu, dengan segala cuaca dan suasana serta kesibukan teman-teman semua. Insya Allah pada ngoran episode 1 kali ini kita akan mengupas lebih banyak betapa nikmatnya dan indahnya menghafal Quran dengan tema menjadikan kesibukan lebih bermakna dengan Al-Quran. Pemateri kita hari ini adalah Ustadz Robi Abdullah Mustika SPD MH Hafizahullah. Beliau adalah mudir Rumah Tahfiz Rumah Quran Water Spring dan juga pimpinan lembaga dakwah Al-Mimbar. Di ngoran episode 1 kali ini, kita akan mengadakan giveaway di akhir program. Untuk itu, simak baik-baik kajian atau ilmu yang akan diberikan oleh sang Ustadz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita undang saja Ustadz untuk bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustazah Nazlatul Muti'ah baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Jadi Ustadz, di materi kita kali ini yang berjudulkan menjadikan kesibukan lebih bermakna dengan Al-Quran, mungkin bisa lebih dikasih motivasinya Ustadz bagi teman-teman kita yang mungkin ada kesulitannya, juga kesibukannya menghalangi untuk menghafal Al-Quran gitu. Udah dimulai belum? Udah Ustadz, udah. Udah. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Muti'ah yang telah memberikan kesempatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik para pejuang Al-Quran dimanapun antum semua berada, antunna semua berada, pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berada dalam lingkaran halaqah Quraniyah. Mudah-mudahan kita berkumpul walaupun dalam dunia maya tidak mengurangi keberkahan kita tetap berjuang bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua, anak, antum, dan siapapun yang hadir di majelis ini diberikan kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran sampai selesai. Tapi bukan hanya itu, yang terpenting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran lebih dekat lagi. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Barat dengan bangsa Timur,
antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, antara kulit putih dengan kulit hitam. Para hadirin pejuang Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah berikan niat keikhlasan, berikan hati yang bersih untuk betul-betul ketika kita mulai menghafal, bahkan mulai interaksi dengan Al-Quran, itu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata hanya ingin sekali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada kesempatan ini kebetulan adalah bagaimana kita menjadikan kesibukan kita supaya lebih bermakna lagi. Karena apa? Semua orang bisa sibuk, akan tetapi tidak semua orang kesibukannya bermakna bagi hidupnya. Banyak juga kesibukan yang melalaikan kita atau melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasmani dia sangat capek, badannya capek, tangan, kaki, semua pegal. Ditambah rohani pun tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Itu banyak terjadi di antara kita semua. Dan kesibukan itu biasanya identik dengan orang yang penting. Orang yang punya banyak kepentingan itu identik dengan kesibukan. Padahal banyak juga bukan orang penting, bukan siapa-siapa, mempunyai kesibukan. Bahkan dengan kesibukannya bisa melalaikan Allah, Al-Quran, bahkan semuanya. Bisa jadi juga seluruh kesibukan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, aktivitas kita siang dan malam sibuk, capek, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Disebabkan karena niat yang salah. Dan dalam kesibukan pun terkadang kita ada dua pilihan. Biasanya dalam kesibukan kita ada untung dan rugi. Bahkan bisa jadi kesibukan kita lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kalaulah kesibukan kita tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan uang, bahkan bisa jadi menghancurkan keluarga, maka tinggalkan kesibukannya. Karena ulangi, kalaulah kesibukan kita tidak mendatangkan pahala atau mendatangkan uang atau mendatangkan manfaat bagi kita apalagi orang lain, maka tinggalkan kesibukannya. Adakah kesibukan yang tidak pernah rugi, bahkan untung terus? Tentu ada. Dan insya Allah itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kesibukan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Para pejuang Quran, wabil khusus yang ada di majelis ini alhamdulillah semua akhwat dan calon ibu, calon pencipta peradaban. Tentu lebih penting lagi ketika kita mempersiapkan kita akan melahirkan seseorang yang hebat. Tentu kitanya harus hebat terlebih dahulu. Dan salah satu cara untuk percepatan untuk menjadi hebat adalah dengan Al-Quran Al-Karim. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih instan untuk menjadikan seseorang hebat, kecuali dengan dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak hadis-hadis keterangan yang menyebutkan tentang itu. Kembali lagi bahwa adakah kesibukan yang betul-betul kita tidak akan pernah rugi dan pasti untung terus?
Tentu kesibukan bersama Al-Quran adalah kesibukan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Mari kita bayangkan seberapa untung orang-orang yang disibukkan hari-harinya dengan Al-Quran. Coba antum bayangkan, berapa pahala para muhafizah sekarang ini. Berapa pahala yang ini. Itu pahalanya sangat, dan bisa jadi termasuk pada salah satu manusia unggulan. Anda sebutkan 3 saja ya. Ada 3 golongan, 3 manusia unggulan di muka bumi ini. Siapa saja, dan mudah-mudahan kita semua kalau tidak masuk pada 3-tiganya, minimal kita masuk dalam salah satu bagian. Pertama apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Kamu, siapa kamunya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemunkaran. Ini adalah golongan manusia terbaik, manusia unggulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para muhafizah ini termasuk ta'murun, dakwah beliau dengan Al-Quran. Beliau mengorbankan waktunya untuk berdakwah Al-Quran, mengajak pada kebaikan supaya Al-Quran dibumikan dan orang-orang yang membumikan Al-Quran akan menjadi manusia-manusia langit. Itu yang pertama, berdakwah dengan Al-Quran. Dan yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling manfaat. Sungguh terasa manfaatnya ketika kita dalam setoran, ataupun ketika kita dibimbing bacaan, atau kita banyak hal yang tidak tahu tentang Al-Quran, kemudian muhafizah atau musyrifah yang berada di samping kita, di sekeliling kita, itu memberitahu kepada kita, memberikan keterangan bahwa ini harusnya seperti ini. Itu adalah manfaat yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih manfaat kecuali orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Pahalanya mengalir. Berapa banyak ia ajarkan pada saat itu. Berapa banyak yang ia baca. Orang yang dia belajar kemudian dia baca. Dia mendapatkan pahala. Yang mengajarkan pun demikian akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bismillah berapa huruf? Al-Fatihah berapa huruf? Belum Al-Baqarah. Itu semua akan mendapatkan pahala. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Dan belajar Al-Qurannya adalah ilmu haliyah, ilmu praktek. Langsung dipraktekkan. Pasti tiap hari akan dibaca. Pasti tiap hari kita selalu membacanya. Dalam sholat, dalam zikir mungkin. Zikirnya dengan Al-Quran, dalam murojaahnya. Makanya luar biasa ketika antum nanti menjadi seorang ibu dan anak kita bisa ngaji itu gara-gara kita, itu pahalanya sangat luar biasa. Makanya semangat antum untuk belajar itu bukan hanya untuk kita, akan tapi untuk menjadikan generasi yang lahir dari rahim kita adalah generasi Al-Quran yang bukan hanya sukses di dunia, akan tapi sukses membawa kita nanti masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kan ketika masuk surga sendirian? Tentu ingin bersama keluarga atau bersama siapapun, waman hawlahum, yang ada di sekeliling. Yang ketiga, golongan manusia terbaik, manusia unggulan adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran. Tentu ini adalah tugas yang sangat mulia. Ketika antum ingin menjadi seorang yang mulia, maka pastikan antum di antara dua itu, apakah belajar atau mengajar. Jangan sampai kita tidak belajar, apalagi mengajar. Sungguh sangat rugi, sungguh sangat kehilangan pahala, kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita tidak masuk pada orang yang belajar ataupun mengajar.
Tentu para peserta pejuang Al-Quran ini di daurah tahfiz semat Quran ini adalah orang-orang yang termasuk man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dan para muhafizahnya, musyrifahnya adalah termasuk orang-orang yang mengajarkan. Bahkan bisa jadi para musyrifah di sini termasuk pada 3 kategori manusia unggulan tersebut. Pertama adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya pada saat ini tidak ada yang lebih bahagia melainkan bahagianya mereka pada para musyrifah ini. Tidak ada yang lebih kita irikan kecuali para musyrifah ini. Karena apa? Mereka mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kategori unggulan ini diambil semua. Maka kita jangan mau ketinggalan. Dan kita hasud ya, iri itu dibolehkan terhadap orang yang seperti itu. Kalau kita sekarang melihat tayangan-tayangan di YouTube, berapa banyak orang yang pamer kekayaan, berapa banyak orang yang pamer semua yang ia miliki. Itu apakah kita boleh iri kepadanya? Bisa jadi boleh, kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kita diperbolehkan iri kepada 2 orang. Pertama, orang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Qurannya siang dan malam. Dan kedua, kita boleh iri terhadap orang yang diberikan harta, dan dengan harta itu dia beribadah. Dia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kalau kita menyaksikan di YouTube banyak orang yang kaya, pamer, tapi tidak sedekah, jangan sekali-kali kita iri dengan itu. Bahkan antum harus iri dengan para musyrifahnya itu. Karena beliau-beliau ini diberikan Al-Quran, atahullahul Quran, kemudian ketika diberikan Al-Quran, mereka mengamalkannya. Itu betul-betul kita harus iri dengan orang-orang itu. Ketika kita tidak ada rasa iri, maka musabaqah kita, motivasi kita untuk senantiasa bersama Al-Quran kurang. Maka mari sama-sama kita tekadkan bulat kita supaya kita bersama, ingin terus bersama Al-Quran. Karena di dunia ini tidak ada yang mulia dengan sendirinya. Tidak ada. Semua hina tanpa Al-Quran. Al-Quranlah yang mengangkat derajat seseorang. Al-Quranlah yang mengangkat dan menghinakan seseorang ketika dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara baik, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya ketika dia jauh, lari, bahkan tidak mau untuk mempelajari Al-Quran, maka sejatinya dia sedang dihinakan oleh Al-Quran. Para pejuang Al-Quran, peserta dimanapun antum semua berada, ketika kita disibukkan dengan Al-Quran, sesungguhnya kita betul-betul sedang berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang menginginkan untuk ini. Dan antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari para penghafal Al-Quran. Bagian dari orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita balik kepada pembahasan yang pertama, kesibukan apa yang tidak akan pernah rugi? Ya, kesibukan bersama Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Siapakah mereka? Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca, antum membaca bisa setoran 1 juz per bulan di tengah-tengah kesibukan, itu adalah yang sangat luar biasa.
Orang bisa menghafal 5 juz dalam 1 bulan, tapi dia mondok mukim, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika antum dalam kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk bersama Al-Quran 1 juz sebulan, itu prestasi yang sangat luar biasa. Jarang orang bisa seperti itu. Bahkan bukan jarang, pilihan, hanya orang-orang pilihan yang bisa mengerjakan hal seperti itu. Di tengah-tengah kesibukan, mau untuk menjadikan kesibukannya lebih bermakna. Yaitu kita bersama terus dengan Al-Quran Al-Karim. Bahkan ketika kita disibukkan dengan Al-Quran, itulah puncak dari kenikmatan. Ketika hari-hari kita tidak ada yang difikirkan kecuali Al-Quran dan zikir kepada Allah, itulah yang harus kita inginkan. Karena apa? Luar biasa pahalanya. Diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang meminta bahkan sekalipun. Ketika hari-hari kita disibukkan dengan Al-Quran, maka kita akan diberikan oleh Allah sesuatu yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah menjaga zaman. Antum, kita semua, jangan iri dengan ketika melihat teman kita, dia setelah lulus SMA, masuk langsung kuliah. Dan kita terlambat gara-gara menghafal Quran. Kita jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya antum sedang mundur ke belakang, akan tetapi setelah itu antum akan melompat jauh melewati teman-teman antum yang tidak menghafal Al-Quran. Ketika antum ingin menyeberang, taruhlah antum menyeberang masa depan, menyeberang kesuksesan, sama-sama ketika SMA kita sama, akan tetapi kita bertekad untuk menghafal Al-Quran, dan teman kita bertekad untuk kuliah. Kita sama-sama, teman kita masuk kuliah, dan kita ingin fokus menghafal Al-Quran. Kelihatannya kita mundur ke belakang karena kita berhenti 1 tahun. Akan tetapi sejatinya adalah antum mundur ke belakang untuk melewati lampauan-lampauan yang tinggi, bahkan mengalahkan teman-teman antum yang tidak bersama Al-Quran. Sejatinya itu. Kenapa? Quran dari dulu menjaga zaman. Ketika kita mendekati sesuatu yang menjaga zaman, tentu kita akan terjaga dari zaman itu. Dari dulu Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan semakin hari, semakin terbuka betapa mukjizat Al-Quran ini ada. Betapa mukjizat Al-Quran ini sangat luar biasa. Makanya, satu hal yang pasti untuk kita renungkan adalah ketika kita merasa bahwa diri ini hina, ketika kita merasa bahwa diri ini tidak ada harkat derajatnya, maka pastikan kita semua bersama Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang akan mengangkat derajat kita semua. Bahkan ketika kita di satu keluarga pun, ketika hanya satu-satunya kita fokus dengan Al-Quran, maka antum, kita semua akan menjadi orang-orang unggulan. Karena dengan Al-Quran, kita semua akan menjadi naik derajatnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu saja mungkin yang ingin Ana sampaikan pada kesempatan ini. Yang pasti Ana sangat bahagia bertemu meskipun dalam dunia maya, akan tetapi bertemu dengan ahli-ahli Quran adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya. Dan satu pesan Ana pada antum semua, baik musyrifah atau para peserta, ingat, hafalan kita bukan untuk menjadi imam, hafalan kita bukan untuk supaya kita banyak followers, hafalan kita bukan untuk berbangga dengan riya, akan tetapi hafalan kita untuk kita
sendiri untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain mencari ridho Allah dengan belajar, kalau orang lain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja, dengan berjuang, maka pastikan kita mencari ridho Allah dengan hafalan kita, dengan murojaah kita, dengan interaksi kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Mungkin itu saja. Dan nanti di akhir akan ada pertanyaan. Mudah-mudahan antum semua bisa menjawab dan jawabannya nanti diberikan kepada musyrifah masing-masing. Pertanyaannya ada 2. Iya, benar. Yang pertama, sebelum ada pertanyaan, silakan ada yang nanya dulu. Lupa. Silakan Ustazah Muti. Ada yang bertanya? Ada Ustadz. Ya. Pertanyaannya, gimana kiat-kiat menghafal bagi pemula? Ada cara, banyak hal untuk kita bisa hafal. Termasuk anak ketika menghafal banyak mengikuti training kiat menghafal. Tapi pada akhirnya kita akan menghafal sesuai dengan cara kita sendiri. Mana yang antum bisa? Kadang orang tidak sama satu dengan yang lain. Ada dengan dibaca berulang-ulang, ada yang dilihat doang, ada yang dibaca sebentar kemudian diingat-ingat, banyak. Tapi coba fokuskan. Kita kalau misalkan agak susah dalam menghafal, kita fokuskan jangan dihafal. Kita fokuskan mendapatkan pahala yang banyak. Ketika kita menginginkan pahala yang banyak, maka kita tidak akan terasa meskipun susah. Berapa kali diulang, orang yang lancar, misalkan ada satu orang satu kali udah hafal, itu pahalanya sedikit. Beda dengan orang yang dibulak-balik, diulang-ulang terus, itu pahalanya luar biasa. Bisa jadi memang kalau kita merasakan susah dalam menghafal, bisa jadi dosa-dosa kita yang menghalang. Sebagaimana rezeki itu kalau terhalang bisa jadi dosa kita, maka hapuslah penghalang rezeki kita dengan istighfar. Sehingga setelah istighfar akan lancar kembali. Analoginya, kalau kita lihat selokan sungai yang kecil itu banyak sampahnya, kira-kira yang kita lakukan apa kalau dia menggenang airnya supaya lancar kembali? Apakah disiram pakai air tanpa dibersihkan atau seperti apa? Tentu kita akan bersihkan dulu sampah-sampahnya, barulah ditambahkan daya untuk air supaya mengalir kembali. Mudah-mudahan hafalan kita seperti itu. Gara-gara banyak dosa, penggugur dosa, maka setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu akan menghapus dosa-dosa kita. Berarti semakin banyak yang kita hafalkan, huruf yang kita ucapkan, yang kita ingat, itu akan menghapus dosa-dosa kita yang banyak ini. Seperti itu. Mungkin itu. Yang pasti niatkan ikhlas karena Allah itu. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, ini kebanyakan dilemanya para pelajar yang baru tamat SMA. Dari Marsyap TR. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana jika ada orang yang menghafal, tapi niatnya ada 2. Satu karena Allah, satu lagi untuk mendapatkan beasiswa. Karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Bagaimana Ustadz? Yang penting, niat karena Allah nomor 1. Boleh saja. Itu hadiah. Sebagaimana ketika kita ingin menanam padi, tentu ketika menanam padi biasanya ada belut yang ada di dalamnya. Nah, kita jangan niatkan untuk menanam belut. Tapi niatkan menanam padi, otomatis belut akan datang. Seperti itu. Kalau kita menanam belut, padi belum tentu datang. Nah, begitupun juga dengan menghafal Al-Quran ketika kita niatkan karena Allah, mau beasiswa, mau ekonomi, itu akan berjalan dengan baik insya Allah. Kenapa?
Dulu ana demikian. Ana juga demikian, menghafal Al-Qur'an ini, sedikit cerita ya. Menghafal Al-Qur'an ini gara-gara apa? Ana tuh bukan karena Allah dulu menghafal awalnya. Gara-gara ingin beda sama yang lain. Ketika teman-teman SMA itu melanjutkan kuliah, semuanya melanjutkan kuliah. Ana satu orang mungkin di antara sekian banyak orang yang melanjutkan untuk masuk pesantren Al-Qur'an. Seperti itu. Sehingga pokoknya niatnya ingin beda. Itu yang pertama kali niatkan, dan yang jelas sih ingin beda dan tidak mau hafalan yang sudah ada hilang. Nah itu. Meskipun orang tua menyuruh supaya kuliah, akan tetapi anak bukan menolak ya. Mohon izin untuk diberikan kesempatan supaya menghafal Al-Quran dulu. Akhirnya diberikan izin dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa berjuang bersama para penghafal Al-Quran yang lain. Dan alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri di antara teman-teman yang langsung kuliah. Seperti itu. Insyaallah. Ada lagi nih satu lagi, Ya. Satu pertanyaan. Lebih baik menambah atau memurojaah hafalan yang sudah ada? Kadang udah hafalan satu juz udah selesai, tapi ketika mau lanjut ke juz berikutnya, ternyata hafalan yang juz di belakang belum terlalu lancar, gitu Ustaz. Lebih baiknya menambah atau mengulang dulu? Pada dasarnya kita harus balance ya, seimbang. Tapi biasanya murojaah itu 2 kali lipat dari menambah. Kalau kita bisa menambah 5 halaman setiap hari, otomatis murojaah kita 10 halaman. Kalau kita bisa ziyadah 10 halaman, otomatis murojaah kita 20 halaman. Lebih baik kita setoran biasa saja, tapi diikuti dengan murojaah kuat, ketat, dan hebat, daripada kita dengan kelancaran kita, sehingga bisa jadi Allah lupakan kita dengan murojaah. Maka yang pasti kita lakukan semampu kita. Jadi kita targetkan dulu nih, sehari kita bisa berapa halaman sih sebenarnya. Tanda istiqomah tuh kayak gimana? Bisa jadi orang tuh bisa hafal satu hari 10 halaman bisa jadi, tapi dia tidak bisa istiqomah. Lalu istiqomahnya berapa? Bisa jadi di 3 halaman, 5 halaman, atau dan lain sebagainya. Cari yang mana yang paling kita bisa istiqomahkan. Dulu, Anda bisa satu hari 1,5 juz lah. Bisa itu, tapi tidak bisa istiqomah. Lalu istiqomahnya berapa? 5 halaman. Nah, berarti disitulah kita pertahankan tuh, di 5 halaman itu. Begitupun juga antum. Murojaah, wa ma malakat aimanukum, itu kewajiban kita semua. Seperti itu. Kalau ziyadah, jadi murojaah itu 2 kali lipat. Cari, kalau misalkan sekarang 1 minggu 6 halaman, itu luar biasa. Hebat sekali bagi orang-orang yang dalam kesibukan. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada kesibukan, kecuali kesibukan Al-Quran, itu sangat mudah sekali. Makanya antum adalah orang-orang yang hebat, yang di masa dalam kesibukan, walaupun kita belum tahu kesibukannya apa, tapi yang penting kesibukan, tapi bisa menghafal 1 minggu 6 halaman dan 1 bulan 1 juz, itu sangat luar biasa. Pertahankan, bahkan kalau bisa tingkatkan seberapa kuat kita menghafal. Seperti itu Ustazah Uti. Ya, Ustaz. Masya Allah, jawabannya sangat bermakna, sangat bermanfaat. Baik Ustaz, boleh dikasih para peserta kita pertanyaan? Oh, siap. Pertanyaannya. Itu kan jawaban teknis ya. Jadi kalau orang-orang yang bisa jadi orang-orang yang baru menghafal, kok kayak gitu, itu jawaban-jawaban teknis. Jadi jawaban yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti.
Pertanyaannya adalah, Amin, amin. coba cari salah satu dua manusia unggulan, atau satu juga boleh, atau dua manusia unggulan selain yang tadi anak sebutkan. Selain khairukum man ta'allamal Qur'an, selain kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan selain khairun nas anfa'uhum linnas. Coba cari yang ada kaitannya dengan khair. Antum adalah terbaik. Masih ada di hadis yang lain. Coba antum cari, nanti jawabannya kasihkan ke para musyrifah ustazah ini. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, coba para siapa yang menginisiasi, menginisiasi lahirnya program Smart Quran ini, program tahfiz 30 hari 1 juz. Siapa yang menginisiasinya? Sebutkan namanya. Nanti setorkan ke para muhafizohnya. Karena itu adalah orang yang sangat luar biasa. Itu diibaratkan otak ya. Gak kelihatan, tapi kelihatan. Itu pelopornya, Ustaz. Otak, jantung, itu kan gak kelihatan. Yang kelihatannya adalah programnya. Nah, siapa? Siapa nama jantung itu? Siapa nama otak itu? Karena itu luar biasa. Dengan hadirnya program seperti ini, banyak orang-orang yang ingin bersama Al-Quran, dan banyak orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Itu saja mungkin 2 pertanyaan. Pertama, cari manusia-manusia unggulan lain selain yang tadi Anda sebutkan. Dan kedua, siapa yang menginisiasi lahirnya program ini. Itu saja Ustazah Najlatul Muti'ah yang saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa nanti tanyakan ke ustazahnya, musyrifahnya yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan kita semua berada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terus istiqomah interaksi dengan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita setelah menyelesaikan program kajian kita pada malam hari ini. Untuk tugas yang diberikan Ustadz bisa teman-teman kirimkan ke halakohnya masing-masing. Insya Allah kami tunggu sampai besok sebelum zuhur, insya Allah sekitar jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kajian Ustadz tadi, Ana mendapatkan mungkin untuk kita semua sebuah quotes yang luar biasa, yaitu semua orang bisa sibuk, tapi tidak semua orang bisa mengkontrol kesibukannya, yang bisa menjadikan kesibukannya berfaedah. Mungkin itu quotes yang sangat luar biasa diberikan Ustadz pada malam ini untuk kita semua. Jangan lupa untuk tugasnya dan semangat terus untuk menghafal Quran. Mungkin itu saja dari Ana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.